Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Asi pun membenarkan hal itu. Hanya depositnya jika Kianmo dapat membantu dirinya mendapatkan kembali kendali atas grup Radiance, dirinya berjanji kepada Kianmo. Mulai saat itu, Kianmo akan memiliki wewenang untuk memobilisasi sumber daya kelompok Radiance manapun. Kianmo mengatakan bahwa Ashi terlalu baik, mengingat hubungan mereka bahkan tanpa imbalan adalah tugas dirinya untuk menantang negara R. Dalam pikiran Kianmo, jika dirinya bisa mengambil alih grup Radiance, satu bagian lain dari rencana dirinya akan terwujud. Setelahnya, Asi pun kini mengantar Kianmo sampai di depan portal teleportasi. Dan Kianmo sendiri merasa tidak enak karena diantar cukup jauh serta meminta Asi untuk tidak khawatir. Dirinya akan berada di sana untuk upacaranya. Asi pun mengatakan bahwa dirinya percaya pada Kianmo tentunya. Ada hal lain yang perlu dirinya katakan kepada Kianmo. Pergerakan dirinya kemungkinan besar dipantau secara rahasia. Kunjungan hari ini mungkin juga tidak luput dari perhatian pesaingnya. Orang-orang dari negara R mungkin sedang memperhatikan Kianmo sekarang. Jadi Kianmo sebaiknya berhati-hati. Kianmo meminta Ashi untuk tidak khawatir, dirinya akan tetap waspada. Dalam pikiran Kianmo, Ashi tahu betul bahwa dirinya akan menjadi target, namun Ashi bersikeras meminta dirinya datang ke sini. Ashi mencoba mengikat dirinya ke kapalnya yang tenggelam. Ashi ini lebih licik daripada yang dia tunjukkan. Ashi pun kini tertawa dan mengatakan bahwa dirinya tahu dirinya tidak salah menilai Kianmo. Dengan ini, terimalah ini. Ini akan memberi Kianmo penggunaan gratis portal pribadinya dan memungkinkan Kianmo untuk memanggil sumber daya grup Radiance kapan saja. Kianmo pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Dalam pikiran Kianmo, selama harganya tepat, semuanya bisa dinegosiasikan. Kemudian kini setelah pergi, Kianmo yang memperhatikan jendela statusnya mengatakan bahwa berkat pengaturan Qin Feiyu, dirinya berhasil membangun kembali Thousand Bladed Umbrella dan mendapatkan dukungan dari Asosiasi Pandai Besi serta Grup Radiance. Ini perjalanan yang sangat produktif. Sebelum dirinya kembali ke Everlasting Fake, dirinya akan lihat hadiah apa yang diberikan Asi. Saat menggunakannya, notifikasi seketika mengucapkan selamat karena Kianmo telah berhasil menyerap buku poin pengalaman tingkat khusus dan mendapatkan 25 juta poin pengalaman. Bersamaan dengan penggunaan ini, Kianmo kini berhasil naik ke level 55. Kianmo tidak menyangka ini naik satu level penuh di peringkatnya saat ini. Buku poin pengalaman ini bukan main-main. Sekarang dirinya akan periksa statistik helm peringkat epic ini. Berdasarkan jendela statusnya, helm ini memiliki efek peralatan yang mampu memberikan skill Eye of Insight, mata wawasan yang dapat mengidentifikasi kelemahan acak pada musuh. Cooldown 3 menit. Kianmo mengatakan bahwa kedua peralatan ini membantu menutupi beberapa kekurangan dirinya saat ini. Selanjutnya adalah tempat slot konversinya yang bertambah karena naik level.
Untuk skill pertama, dirinya akan mengubah skill ultimate tingkat ketiga milik Glacial Master, yaitu Glacial Domain. Melepaskan energi es di bawah nol, menyemprotkannya dalam busur 30 meter di depannya. Target apapun yang terkena akan langsung dibekukan dan menerima sejumlah kecil kerusakan beku selama 3 detik. Dan segera Qianmo mengkonversi skill ini menjadi skill pasif. Hingga tak berselang lama, notifikasi konversi pun berhasil. Qianmo mengatakan bahwa versi pasif dari Glacial Domain memiliki jangkauan yang lebih luas, peningkatan kerusakan dan durasi yang lebih lama. Setelah dirinya mengubah pasif lainnya, dirinya tidak perlu khawatir tentang potensi area efeknya untuk sementara waktu. Dan kembali Qianmo menggunakan sistemnya untuk mengkonversi skill ultimate Storm Sweep Clouds dan selanjutnya skill ultimate dari Blood Mage. Kemudian saat ini di Everlasting Fake, Qianmo mengatakan bahwa kembali ke sini selalu merepotkan bahkan dengan kecepatan terbang dirinya yang luar biasa. Tetap saja butuh waktu yang sangat lama. Akan sangat bagus jika dirinya juga bisa memiliki portal di sini. Selain itu, dirinya baru pergi sekitar sebulan, namun bagaimana di sini bisa berubah begitu banyak. Sepertinya Pan Hanyu sebenarnya cukup pandai dalam manajemen. Lalu di saat itu Fan Hanyu menegur Qianmo dan meminta Qianmo untuk tidak perlu terlihat begitu terkejut. Kota Everlasting telah mengubah model bisnis. Mereka sekarang dikenal sebagai kota penempaan. Ini semua berkat Jiang Wenliang setelah dia menjadi presiden Asosiasi Pandai Besi Markas Besar. Dia membawa 80 pandai besi senior ke kota Everlasting untuk perbaikan total. Qianmo seketika bertanya bagaimana mereka tahu dirinya kembali. Du Shui mengatakan bahwa setelah radar kota Everlasting ditingkatkan, tunggangan Qianmo yang mencolok terdeteksi puluhan mil jauhnya. Qianmo pun mengerti membawa begitu banyak pandai besi. Jiang Wenliang benar-benar mengerahkan semua kemampuannya. Jiang Wenliang pun bertanya mengapa Qianmo masih bersikap begitu formal. Orang-orang dari asosiasi pandai besi juga adalah orang-orang Qianmo. Fan Hanyu mengatakan bahwa ini baru hidangan pembuka. Apakah Qianmo tidak memperhatikan perubahan lainnya? Qianmo bertanya soal perubahan lainnya ini. Namun saat berjalan ke pohon dunia, Qianmo nampak kaget dan bertanya sejak kapan pohon dunia menjadi sebesar ini. Apakah dia naik level? Pan Hanyu menyebut bahwa itu tidak hanya meningkatkan kualitas material, tetapi sekarang bahkan dapat menarik penerbang tingkat tinggi. Fan Hanyu pun bertanya apakah sekarang dirinya tidak menghambat guild. Sejak pohon dunia ditingkatkan, pohon itu telah menarik 3 Phoenix merah tua. Qin Yongchang mengatakan jika mereka tinggal sedikit lebih lama lagi, mereka mungkin akan menghasilkan lebih banyak tunggangan terbang untuk guild. Qianmo yang melihat status Phoenix pun bertanya apakah itu sudah menarik makhluk tingkat tinggi seperti itu, dan 3 di antaranya sekaligus. Tunggangan terbang ini setara dengan kebangkitan ketiga. Qin Yongchang mengatakan bahwa Fan Hanyu sangat murah hati. Dia mengambil 1/5 dari seluruh stok Guild Oracle mereka dan memberikan semuanya ke pohon dunia. Fan Hanyu mengatakan bahwa sekarang jangan mulai memuji dirinya secara berlebihan. Jika Qianmo tidak mengaktifkan pohon dunia sejak awal, dirinya akan mencoba membuat batu bata. Jika mereka hendak memuji seseorang, orang itu haruslah pemimpin guild mereka. Dalam pikiran Qianmo, kota Everlasting bukan lagi guild yang hanya mengandalkan dirinya, Huang Tian dan Gu Qian. Ini telah menjadi sebuah raksasa yang dapat memandang rendah seluruh benua apokalips melalui sumber dayanya sendiri. Qianmo kini mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka semua. Everlasting Fix seharusnya sudah memenuhi persyaratan untuk naik level sekarang. Fan Hanyu mengatakan bahwa mereka sudah melihatnya. Mereka hanya menunggu Qianmo kembali dan menekan tombolnya. Lalu saat ini di depan monumen guild, jendela notifikasi pun mengucapkan selamat karena Everlasting Fake telah memenuhi persyaratan untuk naik ke level 9. Apakah Qianmo ingin meningkatkan levelnya? Qianmo menyebut ini luar biasa, ini benar-benar telah mencapai standar untuk guild level 9. Dan tanpa pikir panjang, Qianmo segera mengkonfirmasinya. Hingga kini Everlasting Fake telah naik
ke level 9. Fan Hanyu mengatakan bahwa peningkatan ini berhasil, dirinya tidak mengecewakan Qianmo. Dan peningkatan level guild ini disambut baik oleh semua orang. Lalu Qianmo kini memeriksa untuk level ini apakah ada bangunan baru yang bisa dirinya tingkatkan. Namun di saat itu fokus Qianmo tertuju pada satu bangunan baru dan bertanya apakah ini. Fan Hanyu mengatakan setelah guild mencapai level 9, itu benar-benar membuka hak pembangunan untuk portal guild. Dalam pikiran Qianmo, 2 juta koin emas hanya untuk 1 hari. Kebanyakan guild tidak akan mampu membelinya. Tidak heran guild Nightmare dan Cloud Dominance membutuhkan waktu lama untuk meluncurkan serangan skala besar saat itu. Qianmo pun mengerti memilikinya lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya membangunnya tidak memerlukan biaya apapun. Dirinya akan menyiapkannya terlebih dahulu. Lalu Qianmo mengatakan bahwa ini adalah pusat kota Everlasting dengan jalur transportasi terbaik. Dengan ini mereka akan meletakkannya di sini. Orang-orang yang melihat ini pun menyadari bahwa itu benar-benar portal. Sekarang mereka bisa datang ke kota Everlasting untuk nongkrong kapanpun mereka mau. Barang mereka di kota Everlasting sekarang bisa dikirim ke seluruh penjuru dunia dengan lebih cepat. Qianmo pun menanggapi omongan orang-orang dan memintanya jangan terlalu terburu-buru. Mengaktifkan portal dasar pun terlalu mahal untuk mereka gunakan hanya untuk kunjungan biasa. Ini hanya sementara, dirinya yakin mereka akan menemukan cara menyelesaikan masalah biayanya nanti. Hingga kini progres pembangunan telah mencapai angka 100%. Namun di saat telah terbangun, Qianmo nampak kaget ada akar pohon dunia yang tumbuh di portal ini. Qianmo bertanya-tanya apa yang terjadi, apakah pohon dunia menolaknya dan ingin menghancurkan portal ini. Fan Hanyu mengatakan bahwa ini belum pernah terjadi di guild lain sebelumnya. Du Sue menyebut ini tidak benar, mereka tidak bisa membiarkan pohon dunia melakukan ini. Qianmo meminta Du Sue untuk tidak panik dulu, mungkin pohon dunia sedang mencoba membantu. Hingga kini sebuah jendela notifikasi mengucapkan selamat. Pohon dunia kini telah menyatu dengan portal guild, membentuk bangunan unik yaitu alam pohon. Ini adalah jenis portal baru yang ditenagai oleh pohon dunia. Portal ini dapat tetap aktif 2 arah tanpa menghabiskan uang, namun nutrisi yang dibutuhkan oleh pohon dunia akan meningkat sesuai kebutuhan. Pastikan pohon dunia memiliki nutrisi yang cukup tersedia. Catatan, node alam pohon yang tersedia saat ini adalah 5. Node lain dapat ditambahkan seiring evolusi pohon dunia. Fan Hanyu pun nampak kaget dengan alam pohon ini bisakah tetap aktif tanpa biaya emas. Jiang Wenliang juga nampak kaget karena melihat mutasi ini. Dirinya belum pernah melihat perubahan aneh seperti ini dalam hidupnya. Matanya sudah terbuka hari ini. Qianmo mengatakan bahwa ini adalah benih alam pohon. Menanamnya akan membuka simpul portal. Dengan benih ini, dirinya dapat menyiapkan 5 node teleportasi. Everlasting Peak akhirnya dapat membangun cabang sepanjang apokalips. Qianmo pun memberitahu mereka bahwa dirinya sebenarnya punya rencana penting untuk diumumkan. Sekarang setelah dirinya kembali, dirinya butuh bantuan mereka untuk hal ini. Fan Hanyu mengatakan apapun tugasnya, berikan saja perintahnya. Qianmo mengatakan bahwa dirinya ingin membuat organisasi intelijen dan assassin. Mendengar hal ini, Jiang Wenlian mengatakan bahwa Dark Brotherhood sudah ada. Mereka bisa mempekerjakan mereka jika mereka membutuhkan seseorang untuk ditangani. Qianmo mengatakan bahwa sejujurnya ketenaran dirinya semakin meningkat dan banyak orang yang ingin dirinya mati, termasuk organisasi assassin. Sulit bagi dirinya untuk mempercayai Dark Brotherhood. Sekarang karena guild memiliki sumber daya berlebih, mereka dapat berekspansi ke usaha lain. Fan Hanyu mengatakan bahwa dirinya setuju dengan Qianmo, hanya tim assassin yang terdiri dari orang-orang mereka sendiri yang dapat digunakan tanpa ragu-ragu. Du Sue mengatakan jika Qianmo ingin melakukannya, dirinya akan setuju. Qin Yonchang pun tidak keberatan dengan hal ini. Mendengar hal ini, Qianmo mengerti karena semuanya setuju, maka nama organisasi baru ini dirinya sebut dengan nama Lu Wowang. Dalam pikiran Qianmo, daripada mewakili kota hujan dalam kompetisi, lebih baik membangun tim sendiri untuk berpartisipasi.
Dirinya harap Lu Bensi tidak terlalu ketakutan ketika mendengar berita ini. Kemudian saat ini di kota Tianlan, saat rapat dewan seseorang bertanya apakah tingkat aktivitas para asasin di bawah mereka semua menurun akhir-akhir ini. Bukankah Everlasting Fake muncul baru-baru ini, merekrut asasin elit dari kiri dan kanan. Orang lain pun menyebut ini menarik menjadi terkenal saat Dark Brotherhood akan mengadakan kompetisi akbarnya. Lalu kini Presiden Dark Brotherhood Zhao Tianfeng meminta semua orang untuk tenang. Mereka adalah pemimpin cabang, mengapa kehilangan ketenangan karena sedikit kebisingan? Seseorang pun membenarkan ucapan Zhao Tianfeng. Tapi faktanya tingkat aktivitas guild mereka menurun drastis akhir-akhir ini. Zhao Tianfeng mengatakan dengan kompetisi assassin mereka yang akan segera tiba, Everlasting Pack memilih momen ini untuk mengibarkan panjinya. Dan itu adalah deklarasi perang langsung. Jika demikian, maka sampaikan perintah dirinya. Ke-10 cabang terdekat dengan kota Spirit Moon harus segera menangguhkan semua misi assassin. Untuk bulan depan, semua assassin dari 10 cabang utama akan mengeluarkan surat perintah kematian untuk setiap anggota Everlasting Fake. Mereka semua pun mengerti dengan perintahnya. Lu Bensi yang hadir dalam rapat ini bertanya-tanya dalam pikirannya, bukankah Qianmo ini setuju untuk mewakili kota hujan dalam kompetisi? Jadi apa yang Qianmo lakukan? Apakah dia meminta permintaan kematian? Kemudian beralih ke Kamikaze Canyon. Seseorang mengatakan bahwa mereka telah bertarung selama 3 hari 3 malam, tetapi akhirnya mereka berhasil mengalahkan bosnya. Rekannya pun mengatakan bahwa semua ini berkat ramuan yang diproduksi oleh guild. Lalu salah seorang dari mereka mengatakan kepada seseorang bahwa dia telah melakukan banyak pekerjaan berat barusan. Dengan ini maukah dirinya merekomendasikannya untuk guild mereka? Orang ini pun bertanya apakah maksudnya Everlasting Fake yang terkenal itu. Apakah dirinya bahkan memenuhi syarat untuk bergabung? Mereka pun membenarkan hal itu. Mereka saat ini sedang mendirikan organisasi asasin yang bernama Duo Wang. Jika dia beralih menjadi seorang asasin, komisinya akan menjadi 3 kali lipat dari yang mereka hasilkan sekarang. Orang ini pun tersenyum menyebut kata Luo Wang dan seketika maju membunuh pemuda itu serta mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik. Anggota kelompok lain pun bertanya apa yang dia lakukan. Dia berani melakukan backstep. Apakah dia tahu siapa mereka? Everlasting Fake tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Orang ini pun seketika menantang dan meminta mereka untuk kembali dan beritahu Cheng Qianmo bahwa Dark Brotherhood menyampaikan salam. Dan seketika orang ini membunuh mereka semua. Lalu saat ini di titik kebangkitan kota Kamikaze, ketua tim pun mengatakan bahwa assassin acak itu sebenarnya adalah pembunuh bayaran dari Dark Brotherhood. Anggota lain pun menyebut itu sangat menjijikan. Jika mereka belum menyelesaikan serangan bos, tidak mungkin dia menyerang mereka. Dark Brotherhood menyerang mereka secara khusus. Hal ini harus segera dilaporkan ke guild segera. Hingga kini di pesan guild telah banyak yang membahas soal assassin tidak dikenal yang mulai menyergap mereka di dalam dungeon serta meminta anggota lain yang dekat untuk membantu. Fan Hanyu yang melihat hal ini bertanya apakah Dark Brotherhood bereaksi secepat ini. Ini tidak akan berhasil. Dirinya harus segera memberitahu Qianmo tentang hal ini. Fan Hanyu mengatakan kepada Qianmo bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun di saat itu Fan Hanyu nampak kaget dan bertanya mengapa ada begitu banyak orang di ruangan ini. Qianmo yang melihat Fan Hanyu mengatakan bahwa Fan Hanyu tiba pada waktunya. Dirinya baru saja akan mengirim seseorang untuk menghubungi Fan Hanyu. Kembali Fan Hanyu mengatakan bahwa ada bencana. Dark Brotherhood telah mengeluarkan perintah eksekusi terhadap Everlasting Fake. Qianmo meminta Fan Hanyu untuk tidak panik, mereka akan memulai rapatnya. Qianmo kini meminta Jiang Wenliang untuk memulainya. Jiang Wenliang menjelaskan bahwa untuk melawan penargetan Dark Brotherhood, dirinya telah memimpin asosiasi pandai besi untuk memproduksi granat pohon besi dan set baju besi tingkat tinggi. Pandai besi saat ini bekerja lembur untuk menghasilkan lebih banyak. Qianmo kini bertanya dengan sisi Qin Yongchang. Qin Yongchang mengatakan bahwa apoteker juga telah menyiapkan ramuan penyembuh tingkat tinggi yang cukup untuk 1000 orang dan siap didistribusikan ke guild.
Mendengar hal ini, Kapten Pasukan Terbang mengatakan kesiapannya untuk mendukung area manapun dalam radius 100 meter dari kota Everlasting. Van Hanyu pun tidak menduga ini ternyata Qianmo sudah siap. Tapi lawan mereka adalah Guild Assassin. Qianmo meminta Van Hanyu untuk tenang. Sergapan Dark Brotherhood hanya terjadi di zona kebangkitan. Tujuan mereka adalah untuk menurunkan level anggota Luo Wang dan menekan Everlasting. Mereka tidak akan berani membunuh orang sembarangan. Selain itu, kelemahan seorang assassin adalah begitu mereka terekspos, susunan tubuh mereka yang rapuh membuat mereka mudah dihabisi dalam sekali serang. Jadi, Everlasting menyiapkan anggotanya dengan sejumlah besar ramuan pemulih instan tingkat tinggi dan baju besi tingkat atas. Dengan kapasitas produksi Everlasting tidak akan lama lagi sebelum para assassin ini tidak lagi menjadi ancaman. Van Hanyu pun mengatakan, tetapi jika perang berlarut-larut terlalu lama, ekonomi Guild Everlasting mungkin runtuh karena bebannya. Qianmo meminta Van Hanyu untuk tidak khawatir tentang perekonomian Guild. Qianmo pun kini mengeluarkan kartu dan bertanya apakah semua orang tahu ini. Mereka yang melihat ini pun nampak kaget dan mengetahui bahwa itu adalah token administratif inti dari grup Radiance. Mereka melihatnya sekali dari kejauhan saat bekerja di asosiasi kehidupan. Hanya pemegang saham tingkat tinggi yang dapat memilikinya. Qianmo membenarkan hal itu. Dirinya yakin mereka semua memiliki pemahaman dasar tentang situasi dirinya saat ini. Dirinya memiliki asosiasi manajemen kerajaan Xia dan grup Radiance yang mendukung dirinya. Mereka sama sekali tidak perlu takut mengenai keuangan. Anggota lain yang mendengar hal ini mengatakan bahwa dirinya percaya Qianmo benar-benar mendapat dukungan dari grup Radiance. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak akan kalah dari Dark Brotherhood. Qianmo benar-benar luar biasa. Mereka bahkan bisa membayangkan betapa besarnya kota Everlasting di masa depan. Qianmo mengatakan bahwa sekarang setelah strategi pertempuran telah diselesaikan, semua orang harus fokus pada tugas masing-masing. Alokasi personel dan distribusikan persediaan perang yang telah disiapkan dengan tertib. Dengan ini, rapat ditunda. Lalu saat ini di depan kota Everlasting Fig, Qianmo mengatakan kepada Van Hanyu. Van Hanyu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Dirinya mempercayakan komando operasi ini kepada Van Hanyu. Dirinya memiliki kepercayaan penuh kepada Van Hanyu. Van Hanyu seketika bertanya soal dirinya yang mengomando. Bukankah Qianmo baru saja kembali? Qianmo mengatakan bahwa dirinya sudah membuat pengaturan yang diperlukan. Dirinya percaya bahkan tanpa dirinya kota Everlasting saat ini tidak akan terkalahkan. Van Hanyu pun mengatakan bahwa Qianmo tidak bisa lari lagi. Jiang Wenliang membenarkan hal itu. Qianmo adalah tulang punggung Everlasting Fig dan simbol semangat untuk semua orang. Tidak ada yang boleh salah. Qin Yongchang pun bertanya kemanakah tepatnya Qianmo berencana pergi pada saat seperti ini. Qianmo menjelaskan bahwa Luo Wang telah memulai perekrutan. Van Hanyu akan bertanggung jawab atas perang. Adapun dirinya punya janji yang harus dipenuhi. Dirinya perlu membantu kota hujan memenangkan kejuaraan kompetisi assassin. Van Hanyu pun kaget mendengarnya dan bertanya apakah Qianmo akan pergi ke kompetisi Dark Brotherhood di saat seperti ini. Jiang Wenliang pun bertanya bukankah itu seperti memasuki kandang singa. Qianmo mengatakan bahwa Dark Brotherhood memiliki pengaruh signifikan di Apokalips. Jika dirinya ingin menciptakan organisasi yang dihormati di antara assassin, melakukannya semata-mata melalui Everlasting Fig akan sulit. Kebetulan dirinya juga berjanji kepada Lu Bensi yang merupakan kepala cabang. Jika dirinya bisa menekan Dark Brotherhood dengan identitas yang berbeda, mereka tidak akan punya pilihan selain mengakui Everlasting. Qin Yongchang pun mengatakan bahwa Qianmo benar. Meskipun Luo Wang sekarang bisa merekrut orang, pengaruhnya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh Dark Brotherhood. Qianmo meminta mereka untuk tidak khawatir ketika dirinya kembali kali ini. Hanya Luo Wang yang akan tersisa di kerajaan Xia. Dark Brotherhood tidak akan ada lagi. Qin Yongchang pun bertanya apakah benar-benar mungkin bagi Luo Wang yang baru dibentuk untuk menggantikan Dark Brotherhood. Jiang Wenliang mengatakan bahwa dulu dirinya tidak percaya tapi sekarang sulit untuk mengatakannya. Van Hanyu mengatakan bahwa dirinya pikir Qianmo hanya ingin memperluas bisnis. Tetapi tampaknya ambisinya jauh lebih besar dari yang dirinya bayangkan.
Kemudian saat ini di kota hujan, Ahkuan meminta ayahnya untuk tidak menjadi bodoh. Kianmo memimpin Everlasting Fake karena mereka sedang membangun kelompok asasinnya sendiri. Mengapa dia kembali ke sini? Maka biarkan dirinya pergi kali ini saja. Lu Bensi meminta Ahkuan untuk tenang, mereka akan tunggu sebentar lagi. Ahkuan pun meminta Lily untuk mencoba meyakinkan ayahnya. Lily mengatakan bahwa dirinya setuju dengan ketua guild dan menunggu. Ahkuan mengatakan jika menunggu lebih lama lagi akan terlambat. Biarkan dirinya mewakili mereka di kompetisi tahun ini. Dan di saat yang sama, Kianmo kini datang dengan tunggangan naganya. Dan ini membuat orang-orang kaget dan takjub dengan tunggangan tersebut. Kianmo bertanya apakah dirinya datang di waktu yang tepat. Dirinya harap tidak menunda apapun. Lu Bensi pun kaget karena Kianmo benar-benar muncul. Kianmo mengajak Lu Bensi untuk membahas hal ini di dalam. Lalu saat di dalam, Lu Bensi pun seketika bertanya apa maksudnya ini. Jika Kianmo setuju untuk mewakili kota hujan, mengapa Kianmo mendirikan organisasi asasinnya sendiri? Kianmo mengatakan bahwa itu tidak bertentangan dengan dirinya mewakili kota hujan dalam kompetisi. Lu Bensi pun membenarkan hal itu secara teknis tidak bertentangan. Tapi dirinya penasaran apa sebenarnya yang Kianmo rencanakan. Kianmo mengatakan bahwa Everlasting Fake adalah guild yang dikelola dewan. Keputusan tidak dibuat oleh dirinya sendiri. Jadi Lu Bensi tidak perlu memasukkan masalah itu ke hati. Lu Bensi menyebut bahwa sekarang Kianmo akan bersaing memperebutkan kota hujan, itu membuat segalanya menjadi lebih rumit. Kianmo mengatakan bahwa itu perbaikan yang mudah dalam benak semua orang. Cheng Kianmo sudah lama meninggal. Jadi dirinya hanya perlu bersaing dengan identitas yang berbeda. Lu Bensi mengatakan bahwa sepertinya itu solusi yang layak. Kianmo mengatakan bahwa proposal dirinya telah disusun. Jika Lu Bensi setuju, mereka segera pergi. Jika tidak, dirinya dapat mengembalikan deposit Lu Bensi secara penuh dan mereka tidak akan ada urusan bersama lagi. Di saat Kianmo hendak pergi, Lu Bensi meminta Kianmo menunggu dan dirinya mengerti. Lakukan dengan cara Kianmo. Kianmo akan mewakili kota hujan. Lu Bensi pun segera meminta Ahkuan untuk memimpin Kianmo ke kompetisi kali ini. Ahkuan harus mengikuti setiap instruksi Kianmo. Ahkuan pun mengerti. Kianmo mengatakan bahwa dengan ini mereka tidak perlu membuang-buang waktu dan segera mengajak Ahkuan untuk pergi. Ahkuan bisa menjelaskan aturannya kepada dirinya di jalan dan segera mereka pergi. Lalu Lily mengatakan bahwa Kianmo jelas punya agendanya sendiri. Dengan ini apakah ini benar-benar akan baik-baik saja? Lu Bensi mengatakan bahwa dirinya punya gambaran kasar tentang apa yang Kianmo coba lakukan. Tapi cabang kota hujan mereka tidak pernah berperingkat tinggi. Jika Kianmo benar-benar memiliki kemampuan untuk menimbulkan badai di markas besar, dirinya akan sangat senang melihatnya terjadi. Lalu kini saat di jalan, Kianmo meminta maaf kepada Ahkuan atas kekasaran dirinya sebelumnya. Ahkuan mengatakan bahwa dirinya tidak menyimpan dendam, tapi dirinya akan baik-baik saja sendirian bahkan tanpa Kianmo kali ini. Selain itu, guild Kianmo menjadi sasaran Dark Brotherhood. Apakah tidak apa-apa bagi Kianmo untuk datang ke kompetisi ini? Kianmo meminta Ahkuan untuk tidak khawatir. Dengan topeng assassin, tidak ada yang akan tahu identitas dirinya. Untuk Everlasting, Ahkuan bahkan tidak perlu khawatir. Dan segera Kianmo bertanya mengenai aturan kompetisi ini. Ahkuan menjelaskan bahwa kompetisi ini diadakan di markas besar Dark Brotherhood di kota Tianlan. Tampaknya ada 3 jenis uji coba yang berbeda dan skor keseluruhan menentukan peringkatnya. Setiap cabang akan mengirim 1 perwakilan, namun isi ujian berubah setiap tahun. Jadi dirinya tidak tahu apa-apa tentang isi ujian tahun ini. Kianmo menyebut bahwa itu tidak apa-apa, mereka akan tahu saat mereka sampai di sana. Sepertinya mereka sudah sampai di kota Tianlan. Mereka akan cari tempat untuk mendarat dan berjalan kaki. Tunggangan ini agak terlalu mencolok. Dan chapter berakhir.